Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Artisa Buru Ginting dengan NIM 24110111032 dan nomor absen 24 dari kelas BKA. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Niwayan Eka Faramarta, SPD, MPD. Jadi, di mana di sini kita akan menguji pengaruh metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini ada 3 level, level A1, A2, A3, dan jenis kelamin 2 level, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi, di sini saya ingin menguji pengaruh metode pembelajaran terhadap skor hasil belajar. Jadi, di sini kita akan nanti menganalisis, yang pertama menganalisis data, dan yang kedua uji normalitas, uji homogenitas, dan two-way ANOVA. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat data terlebih dahulu. Data ini kita bisa buat di Excel supaya tidak susah. Jadi, kita membuat di sini metodenya seperti yang sudah ada di soal tadi, yaitu ada tiga level, yaitu A1, A2, dan A3. Dan gendernya itu laki-laki dan perempuan, bisa kita sebut sebagai maskulin dan feminim. Dan di sini juga saya sudah membuat skor hasil belajar, di mana skor hasil belajar ini sudah saya buat acak. Rentan nilainya itu 10 sampai 100. Dan di sini juga saya sudah membuat grup, di mana grup ini gabungan antara metode dan gender, di mana kita membuat juga observasi parsial, yaitu perkombinasi itu metode dan gender itu 15. Jadi total observasi itu ada 3. Jadi 3 dikali 2 dan dikali 15 ada 90. Jadi di sini data saya ada 90 secara acak. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis deskriptif untuk melihat gambaran umum data skor hasil belajar berdasarkan 2 faktor, yaitu yaitu metode pembelajaran A1, A2, A3, dan gender laki-laki dan perempuan. Dan di sini juga kita nanti akan mengetahui ringkasan deskriptif dari mean, median, dan standar deviasi. Jadi, di sini sudah terdapat hasil dari saya membuatnya dari aplikasi JASP, di mana di sini sudah terlihat dari tabel ini terlihat bahwa laki-laki maupun perempuan rata-rata skornya meningkat dari A1 ke A3, menandakan ini adanya tren peningkatan hasil belajar seiring perubahan metode pembelajaran. Dan uh, uh, di sini peningkatan skor rata-rata itu laki-laki di mana atau maskulin, di mana 70,33 menjadi 76,00 dan menjadi 86,13, dan perempuan itu atau feminim dari 74,67 ke 80,87 dan ke 89,93, di mana di sini kita lihat adanya peningkatan skor yang konsisten di setiap tahap metode pembelajaran. Jadi di sini perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Di setiap kelompok metode, skor perempuan lebih tinggi dan laki-laki menunjukkan performa yang sedikit lebih baik. Jadi, sebaran data relatif kecil atau standar deviasinya itu dari 1,7 sampai 2,5 standar deviasinya. Jadi, artinya, setiap skor tiap kelompok cukup homogen, tidak banyak perbedaan antara peserta. Dan nilai minimum dan maksimalnya meningkat, di mana 70 ke 78 dan 87 ke 93. Jadi, dapat kita simpulkan dari hasil ringkasan deskriptif ini bahwa secara keseluruhan hasil deskriptif ini menunjukkan adanya tren peningkatan skor hasil belajar dari A1 ke A3 pada kedua gender, di mana perempuan cenderung memiliki skor lebih tinggi di setiap tahap. Sebaran data yang kecil menunjukkan bahwa hasil belajar antara siswa relatif seragam. Pola ini mengindikasikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar. Langkah kedua, kita menguji uji normalitas. Sebelum
sebelum melakukan analisis ANOVA, kita menguji dulu apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu, di sini saya menggunakan uji Saviro-Wilk, di mana karena jumlah sampel di tiap kelompok kurang dari 50. Jadi, uji ini dilakukan pada 6 kelompok, di mana A1F, A2M, A, A2F, A2M, A3F, A3M. Eh, dengan jika value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Eh, di sini, dari tabel ini, dapat kita lihat bahwa semua nilainya lebih besar dari 0,05. Jadi, semua kelompok ini memenuhi asumsi normalitas. Dan sebagai tambahan, di sini juga saya menampilkan QQ float untuk di sini ada dua kelompok aja kita contohkan, yaitu A1F dan A3M. Di sini, pada A1F ini, titik-titik mengikuti garis diagonal dengan baik. Jadi artinya ini normal. Dan pada A3M ini, meskipun ada sedikit penyimpangan di ujung, namun pola keseluruhannya tetap garis diagonal, maka menandakan data ini masih normal. Jadi, kesimpulan dari ini bahwa hasil uji Shapiro-Wilk dan grafik QQ float dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada 6 kelompok ini berdistribusi normal. Artinya, ini memenuhi asumsi untuk dilanjutkan ke uji ANOVA. Dan yang ketiga, kita menguji uji homogenitas varians. Di sini sudah terdapat hasilnya yang sudah saya buat dari aplikasi JASP tadi. Di sini berdasarkan hasil uji Levene Test for Equality for Variance pada JABS di atas, diperoleh nilai V sama dengan 0,889 dengan nilai signifikan 0,493. Karena nilai value lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara kelompok, artinya di mana asumsi homogenitas varians ini terpenuhi. Dengan demikian, data dapat dianggap memiliki varians yang homogen, sehingga analisis statistik selanjutnya dapat digunakan tanpa melanggar asumsi homogenitas. Jadi, setelah memastikan data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, langkah berikutnya adalah kita menganalisis two-way ANOVA untuk melihat pengaruh dua faktor, yaitu gender dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi, di mana berdasarkan hasil analisis two-way ANOVA yang dilakukan terhadap skor hasil belajar siswa dengan dua faktor, yaitu gender dan metode pembelajaran, diperoleh temuan yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kedua faktor utama, namun tidak terdapat pengaruh interaksi di antara keduanya, di mana hasilnya dapat kita lihat di dalam tabel ini, tabel ANOVA ini, di mana faktor gender memiliki nilai V 1,84 atau sama dengan 88,489 dengan value lebih kecil dari 0,001, yang berarti terdapat perbedaan skor hasil belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan, dan nilainya 0,092, di mana ini mengindikasikan bahwa gender memberikan kontribusi besar terhadap variasi skor hasil belajar. Dan selanjutnya, faktor metode pembelajaran juga menunjukkan hasil dan nilainya 0,814 menunjukkan bahwa metode pembelajaran ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap skor nilai belajar. Dan di sini juga, sementara itu, hasil analisis interaksi antara gender dan metode pembelajaran menunjukkan nilainya 2,113 dengan value 0,41, yang berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan antara kedua faktor tersebut. Dengan kata lain, pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar bersifat konsisten baik pada siswa laki-laki maupun perempuan.
Jadi, secara keseluruhan disimpulkan bahwa baik faktor gender maupun metode pembelajaran secara mandiri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Namun, kombinasi antara gender dan metode pembelajaran tidak menunjukkan pengaruh interaksi yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas metode pembelajaran berlaku serupa bagi kedua gender dan perbedaan hasil belajar lebih dipengaruhi oleh faktor masing-masing secara terpisah daripada hubungan di antara keduanya. Dan di sini jelas interaksi seperti sumbu X, metode pembelajarannya itu ini A1, A2, A3. Dan ini sumbu Y, rata-rata skor hasil belajar. Di mana dua garis ini, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa garis laki-laki dan perempuan berjalan hampir sejajar. Artinya tidak ada interaksi, tapi setiap garis menunjukkan perbedaan rata-rata antara metode pembelajaran yang menegaskan pengaruh signifikan terhadap dari faktor metode. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gender dan metode pembelajaran secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dan tidak ada interaksi antara keduanya, sehingga efektivitas metode pembelajaran serupa bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, perbedaan hasil belajar lebih disebabkan oleh masing-masing faktor, bukan kombinasi. Dan di sini kita masuk ke kesimpulan. Setelah semua kita analisis, di sini dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan aplikasi JASP, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi dasar analisis two-way ANOVA telah terpenuhi sehingga hasil pengujian dapat dipercaya secara statistik. Uji normalitas dan metode Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa seluruh kelompok data, baik berdasarkan metode pembelajaran A1, A2, A3 maupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan, feminim dan maskulin, memiliki nilai value lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal dan pada semua kelompok. Hasil ini juga diperkuat oleh grafik QQ-Fold yang menunjukkan pola sebaran titik data mengikuti garis diagonal, menandakan tidak ada penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas menunjukkan leavened test menghasilkan nilai V sama dengan 0,889 dengan value 0,493 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian, varians antar kelompok dianggap homogen dan asumsi kesamaan varians terpenuhi. Jadi, hasil two-way ANOVA menunjukkan bahwa faktor metode pembelajaran dan gender masing-masing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap skor hasil belajar, sedangkan interaksi keduanya tidak signifikan. Nilai V untuk metode pembelajaran adalah 386,052 dengan value lebih kecil dari 0,001 yang menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar yang nyata antara metode A1, A2, dan A3. Rata-rata skor meningkat secara konsisten dari metode A1 dan ke A3 yang menandakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan pada level A3 memberikan dampak paling positif terhadap hasil belajar. Sementara itu, faktor gender juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai F sama dengan 00,489 dengan value lebih kecil dari 0,01 yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan di mana kelompok perempuan cenderung memiliki skor yang lebih tinggi. Namun nilai F untuk interaksi antara metode pembelajaran dan gender sebesar 0,447 dengan value 0,641 yang berarti tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas metode pembelajaran berlaku secara konsisten untuk kedua gender tanpa perbedaan pola peningkatan yang berarti. Jadi, secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa metode pembelajaran yang lebih efektif, terutama A3, secara signifikan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan peningkatan ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Siswa perempuan menunjukkan performa yang sedikit lebih tinggi di setiap kelompok, namun tren peningkatan yang dihasilkan oleh metode pembelajaran bersifat seragam di antara keduanya. Dan dengan kata lain, keberhasilan metode pembelajaran tidak bergantung pada jenis kelamin peserta didik, melainkan lebih ditentukan oleh efektivitas pendekatan strategi dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.